Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ulangan 16 ayat 13. Dan renungan ini saya beri judul Amnesia Rohani. Marilah kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sehingga kami boleh dibangunkan pada pagi hari ini, dan kami rindu mempelajari firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus bagi kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Anda tentu pernah mendengar kata amnesia. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mengerti arti kata amnesia? Amnesia adalah keadaan kehilangan ingatan atau gangguan yang dialami seseorang sehingga dia tidak bisa mengingat peristiwa, fakta, atau kejadian yang pernah dia alami. Kemudian kita tentu bertanya, apa sih yang membuat sehingga seseorang bisa mengalami amnesia? Amnesia terjadi biasanya oleh karena terjadi benturan yang sangat keras pada kepala sehingga benturan itu mengakibatkan cedera di dalam otak. Dan pada akhirnya sebagian atau seluruh memori dari seseorang itu bisa hilang. Nah, saudara dan saya, pernahkah kita mengalami amnesia rohani? Kembali pada ayat inti kita, diambil dari Ulangan 6 ayat 12, yang intinya adalah janganlah melupakan Tuhan Allahmu. Amnesia rohani itu sama dengan melupakan Tuhan Allah. Apa ciri-cirinya? Bagaimana sampai seseorang bisa mengalami amnesia rohani? Sebagaimana tadi sudah diterangkan di awal bahwa orang mengalami amnesia oleh karena dia mengalami benturan yang sangat keras pada kepalanya. Sehingga benturan itulah yang menyebabkan cedera di dalam otak. Bagaimana dengan amnesia rohani? Apa yang terjadi sehingga orang bisa mengalami amnesia rohani? Tentu yang menyebabkan adalah benturan keras. Benturan keras seperti apa yang bisa menyebabkan seseorang menjadi amnesia rohani? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, amnesia rohani tentu oleh karena ada cedera yang disebabkan oleh benturan. Benturan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah persoalan masalah yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Benturan ternyata bisa dilihat dari dua sisi, sisi positif dan sisi negatif. Benturan yang bersifat negatif itu biasanya berhubungan dengan masalah atau problema. Tetapi benturan dalam sifat positif itu biasanya berhubungan dengan berkat-berkat atau nikmat yang dirasakan oleh umat-umat Tuhan. Tentu kita merasa heran ya, mengapa benturan yang bersifat positif yang merupakan berkat bisa membuat orang amnesia rohani, bisa membuat orang lupa kepada Tuhan. Kita sering mendengar orang mengalami masalah, kesulitan, lalu dia melupakan Tuhan. Tapi sebaliknya, aneh terdengar ketika seseorang yang mengalami berkat-berkat Tuhan, dia melupakan Tuhan. Tetapi itulah faktanya. Benturan yang bersifat negatif atau benturan yang bersifat positif itu bisa membuat orang melupakan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman pribadi saya ketika saya mengalami benturan yang bersifat negatif, ditinggalkan oleh suami atau orang yang saya kasihi, saya merasa
belum bisa menerimanya dan bertanya dalam hati saya, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan saya sendiri harus menjalani sisa hidup untuk membesarkan anak-anak, untuk mengantarkan mereka menuju kehidupan mereka ke depan? Kenapa, dan kenapa? Ini adalah sebuah pertanyaan seolah-olah saya menggugat Tuhan atas keputusannya. Sehingga saya seperti tidak percaya bahwa ini adalah yang terbaik buat saya. Ini sebuah pengalaman pribadi. Saya pernah mengalami amnesia rohani ketika saya menghadapi masalah. Saya percaya kita semua juga pernah mengalami masalah dan kita semua pernah mengalami amnesia rohani. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan. Tuhan mengingatkan kita melalui Ulangan 6 ayat 12 berkata, tetapi berhati-hatilah supaya kamu jangan melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, biarlah sebesar apapun benturan yang kita hadapi, baik itu benturan dalam arti negatif atau benturan dalam arti positif, apakah itu benturan dalam kesusahan atau benturan dalam sukacita, itu tidak membuat kita melupakan Tuhan Allah. Itu tidak membuat kita menjadi amnesia rohani, tapi kita boleh senantiasa percaya dan mengingat Allah penuh kasih di dalam segala hal yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita semangat, kita jalani hari-hari kita, walaupun ada masalah, tapi jangan pernah melupakan Tuhan. Karena Tuhan tidak sekejap pun pernah melupakan kita. Dia selalu mengawasi kita dari surga, dan kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.